Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan selamat beribadah di GBI Mujizat Itu Nyata. Gembala dan seluruh para pengerja menyambut Bapak Ibu dengan penuh kehangatan. Dan biarlah kiranya ibadah hari ini membawa berkat dan sukacita bagi kita semuanya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Matius 18 ayat 19-20 berkata, "Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka." Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa serta membutuhkan pelayanan konseling, dapat menghubungi dengan teks ke nomor berikut 0813 7685 0788. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Bagian dari ibadah kita adalah membawa finansial kita kepada Tuhan sebagai ucapan syukur atas pemeliharaan dan kasih setia Tuhan kepada kita. Persembahan dapat dilakukan secara online melalui nomor BCA 3491 343387 atas nama Wiwi Chandra. Deklarasi iman dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, "Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asusastri. 2. Pentakosta ketiga
akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara terkasih, saya percaya kita semua semangat menjalani tahun yang baru ini. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini saya ingin menjelaskan mengapa Pentakosta ketiga memiliki dimensi yang jauh lebih besar dari peristiwa Azusa Street. Memang ini akan berbicara sedikit sejarah, tapi jangan alergi dulu saudara, karena ini penting sekali. Karena sudah lebih dari 1 abad, maka saksi mata yang menyaksikan langsung betapa dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sudah meninggal. Dan kita hanya dapat mengetahuinya dalam catatan-catatan peristiwa serta bukti sejarah pada waktu itu. Salah satunya yang ditulis dalam buku 100 peristiwa penting dalam sejarah kekristenan. Tercatat bahwa harian Los Angeles Times hari Rabu tanggal 19 April 1906 memberitakan sebuah pertemuan diadakan di sebuah pondok yang hampir rubuh di Azusa Street. Dan para pengikut doktrin-doktrin yang mengerikan ini mempraktekkan upacara-upacara paling fanatik, mengkhotbahkan teori-teori liar, dan memaksakan mereka sendiri dalam keadaan kegembiraan yang tidak waras dengan semangat mereka sendiri. Nah saudara, publisitas negatif semacam ini malah sesungguhnya membantu mengumpulkan massa. William Seymour tiba di Los Angeles di bulan Februari tahun 1906. Dan dia mulai berkhotbah serta membangun pelayanannya di Azusa Street. Penantian akan pencurahan Roh Kudus terjawab. Dan pada bulan April dalam sebuah ibadah, Roh Kudus tercurah dan orang mulai berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sebenarnya pernah ada beberapa orang berbahasa lidah yang muncul dengan tiba-tiba di negara itu dan di Eropa pada tahun-tahun silam. Tetapi Azusa Street merupakan ledakan terbesar. Gerakan yang diawali oleh William Seymour ini kemudian melanda dunia, melampaui etnis, suku, ras, dan dikenal dengan gerakan atau aliran Pentakosta. Inilah yang kita beri istilah sebagai Pentakosta kedua. Setiap hari Minggu kita memperkatakan bersama-sama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pernyataan ini bukanlah sekedar pernyataan iman semata, apalagi klaim sepihak dari gembala sidang atau gembala pembina. Pernyataan ini terkait dengan 2 aspek. Yang pertama, aspek historis. Pada tahun 1909, William Seymour pernah tercatat bernubuat, dalam 100 tahun yang akan datang, akan ada kebangunan rohani lain seperti yang terjadi di Azusa, dan kemuliaan Shekinah akan kembali. Dan kegerakan Allah tersebut akan lebih besar dan lebih luas dari yang terjadi di Azusa. Tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan akan menjangkau seluruh dunia. Dan kegerakan itu tidak akan berakhir, bahkan sampai kedatangan Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan menyampaikan secara gamblang dan terbuka nubuatan yang beliau terima, menjadi bukti bahwa pernyataan Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari yang terjadi di Azusa Street bukanlah klaim sepihak dari pihak kita, melainkan sudah menjadi janji, rencana, dan kehendak Tuhan. Dalam nubuatan tersebut dinyatakan 3 hal yang membuat Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari kegerakan Azusa Street, yaitu dari sisi kuantitas, tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan di banyak tempat dan kepada banyak orang. Sisi jangkauan, bukan hanya kepada satu kota atau satu negara saja, tetapi ke berbagai negara di berbagai benua di bumi ini. Yang ketiga, sisi rentang waktu. Fokusnya bukan hanya terjadi 1 tahun atau 3 tahun, melainkan tidak berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Aspek yang kedua yaitu aspek teologis atau biblikal. Alkitab kita menyebutkan istilah hujan awal atau yoreh terkait musim menanam dan hujan akhir, malkos, yang terkait dengan musim menuai, sebagaimana yang kita temukan dalam ayat-ayat berikut ini. Berdasarkan prinsip hujan awal dan hujan akhir, dapat kita pahami bahwa hujan awal pencurahan Roh Kudus mengawali kelahiran gereja.
Dan hujan akhir pencurahan Roh Kudus mengawali penuaian jiwa terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hujan akhir pencurahan Roh Kudus jauh lebih dahsyat daripada hujan awal. Karena penuaian jiwa-jiwa yang terjadi jauh lebih besar. Bradley Truman Noll dalam bukunya berkata, konsep hujan akhir memberikan struktur kepada kisah kegerakan Pentakosta kita bahwa akan datang pencurahan Roh Kudus yang dahsyat sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kita sekarang berada di era di mana hujan akhir itu sedang dicurahkan. Tujuan dari hujan akhir ini memiliki dua sisi, yakni pemberitaan Injil Kerajaan kepada seluruh dunia di mana kita menjadi saksi dan mempersiapkan berkas tuaian untuk siap dituai. Haleluya. Jika kita memperhatikan aspek historis dan aspek teologis di atas, kita memiliki dasar untuk mengatakan bahwa gerakan Pentakosta ketiga terjadi dalam dimensi yang jauh lebih besar dari Azusa Street. Ini merupakan sebuah hak istimewa bagi kita semua yang hidup di generasi ini. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Jadilah utusan Pentakosta ketiga, the messenger of the third Pentecost dimanapun saudara berada. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Gembala dan seluruh pengerja menyambut kehadiran Bapak Ibu dengan penuh hangat. Kiranya ibadah hari ini Bapak Ibu semua merasa hadirat Tuhan dan merasakan mujizat Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengar pesan Tuhan pada bulan ini, mari kita lihat satu pujian bagi Tuhan. Mari angkat tangan saudara. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari Bapak Ibu semua katakan yang di rumah-rumah. Oh Yesus. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib terjadi, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Di rumah Bapak Ibu, angkat tangan sama Tuhan. Mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang
roh Allah turut bekerja antara kita. Oh, mustahil dan tiada yang suka bila roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari semua angkat tangan sama Tuhan. Mari semua menyembah. Yang di rumah-rumah menyembah Tuhan. Tiada yang mustahil Tuhan. Bila roh Allah bekerja, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Semua menyembah Tuhan. Oh Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Allah di situ ada kemerdekaan. Dalam nama Yesus. Semua menyembah Tuhan, menyembah Tuhan. Oh, rasakan hadirat Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan. Kesembuhan terjadi. Mujizat terjadi. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Bapak Ibu yang Kristus, mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan untuk pujian penyembahan yang telah kami naikkan ke dalam hadirat-Mu. Kami percaya setiap kami dilawat Tuhan, dipulihkan Tuhan, disembuhkan Tuhan. Kami akan mendengar pesan Tuhan untuk bulan ini. Kami siap, kami buka hati kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Ya Bapak Ibu Tuhan, tanpa terasa waktu berjalan begitu cepat, kita masuk pada bulan September, bulannya ke-9 Bapak Ibu. Dan saya percaya Bapak Ibu dan saya dan kita semua tetap ada dalam perlindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, dalam perkenanan Tuhan. Bapak Ibu, meskipun di luar ya pandemi COVID-19 yang belum juga berhenti, tapi puji Tuhan Bapak Ibu, ya kami mendengar bahwa sudah menurun. Nah, tapi kami percaya Bapak Ibu dan saya semuanya dalam perlindungan Tuhan, dalam perkenanan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Yang percaya, yang siap, katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Ya Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita di Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat 8 sampai yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya kalau kita bicara tentang Yesus
kita bicara tentang kabar baik. Kita bicara tentang bicara tentang keselamatan. Yesus adalah juru selamat kita semua, kata amin. Alkitab berkata, di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan. Kata amin. Bapak Ibu, kalau kita bicara Tuhan Yesus dari sejak kelahirannya, ya, dalam pelayanannya, ketika Yesus mengalami kematiannya di kayu salib, kebangkitannya, semua itu mujizat. Maka saya percaya hidup saya dan saudara, hidup yang dipenuhi mujizat. Yang mau yang percaya katakan amin. Yang mau yang percaya katakan amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah, sebelum Yesus naik ke surga, Yesus menjanjikan Roh Kudusnya, yaitu penolong yang lain yang akan memberikan kuasa. Yesus menjanjikan Roh Kudusnya, yaitu penolong yang lain yang akan memberikan kuasa kepada saya dan kepada Bapak Ibu semua, kepada kita semua. Yang mau yang siap kata amin. Bapak Ibu, mari kita masuk lebih dalam lagi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya. Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Kita bicara Roh Kudus, Bapak Ibu, inilah masa kasih karunia, ya, masa Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Ya. Ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Bapak Ibu Tuhan, Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan Yesus adalah sebagai penolong yang lain, penolong. Roh kebenaran. Alkitab, dunia tidak menerima Dia, sebab dunia tidak mengenal Dia. Tetapi kamu, Alkitab berkata, mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu, yaitu penolong, yaitu Roh Kudus. Katakan amin. Itu Yesus sebelum naik ke surga, Yesus menjanjikan Roh Kudusnya bagi saya dan bagi untuk sebagai apa? Untuk sebagai penolong. Katakan amin. Untuk itu Bapak Ibu, dalam kondisi seperti ini, ya, kita tidak perlu terlalu takut, Bapak Ibu. Kita harus hati-hati. Dan tidak perlu terlalu takut, karena ada penolong, yaitu Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 26, akhirnya berkata, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus juga, Roh Kudus yang mengajar saya dan Bapak Ibu. Saya percaya dalam kekesenan saya dan saudara Bapak Ibu, kita terus meningkat belajar. Tentu Roh Kudus akan membimbing kita, memberi pengertian dan pengertian. Banyak hal yang kita tidak mengerti, banyak hal yang kita tidak tahu Bapak Ibu. Tapi Roh Kudus memberi pengajaran untuk kita semua. Katakan amin. Roh Kudus mengingatkan kita akan janji-janji Tuhan. Roh Kudus adalah Roh yang mengajar saya dan saudara. Katakan amin. Lukas 4 ayat 18 dan 19, Alkitab berkata, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberikan pembebasan, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saya percaya hari-hari ini Bapak Ibu, rahmat Tuhan telah datang di dalam kehidupan Bapak Ibu, dalam rumah tangga Bapak Ibu, di dalam usaha Bapak Ibu, dalam pekerjaan Bapak Ibu, di dalam segala aspek kehidupan Bapak Ibu. Rahmat Tuhan telah datang. Roh yang mengurapi Bapak Ibu. Alkitab berkata di sini, Roh Tuhan ada padaku sebab Ia telah mengurapi aku. Bapak Ibu dikasih Tuhan, maka hari-hari ini kita rindu, kita butuh akan pengurapan itu. Kita rindu akan kehadiran Roh Kudus lebih lagi, menjamah, melawat kehidupan saya dan saudara. Mungkin kita sudah terlalu jarang untuk kita naikkan penyembahan kepada Tuhan.
Tapi saya percaya Allah yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Akhir kata, tidak pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Tapi Roh yang mengurapi. Pagi hari ini Bapak Ibu, saya rindu. Mari para suami-suami, urapi istri dan anak-anakmu. Mari, pagi ini saya rindu. Yang lebih tua mengurapi yang lebih muda. Saya rindu Bapak Ibu, semua terima Roh Kudus. Terima pengurapan dari Tuhan. Karena dalam pengurapan ada kesembuhan, ada pembebasan, ada kelepasan, ada mujizat. Bapak Ibu, dan saya percaya Bapak Ibu, yang sakit disembuhkan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang takut diteguhkan Tuhan, yang miskin diberkati Tuhan. Mari kita berdoa sebentar Bapak Ibu. Mari angkat tangan Bapak Ibu, suami-suami, bapak-bapak, urapi istri dan anakmu. Bapak, dalam nama Yesus. Oh, mari terima. Oh, satu dalam hitungan ketiga Bapak Ibu. Mari persiapan dirimu. Oh, urapi istri dan anak-anakmu. Oh, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. 1, 2, 3. Dalam nama Yesus. Urapanmu turun Bapak. Urapanmu turun Bapak. Urapanmu turun Bapak. Turun bagi istri dan anak-anakmu, bagi keluarga besarmu. Pengurapanmu membawa pembebasan, membawa pengurapan, membawa kesembuhan. Pengurapanmu memulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Katakan lagi dia, saya sudah disembuhkan. Saya sudah dilepaskan. Saya sudah dibebaskan. Saya diberkati. Yang kedua Bapak Ibu, ketika kamu akan terima kuasa, Roh Kudus turun ke kamu, kamu menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ya. Yerusalem bicara keluarga, Yudea bicara teman seiman, Samaria bicara orang yang tidak seiman, dan sampai ke ujung bumi. Kita bersaksi karena kebaikan Tuhan. Kita bersaksi karena pertolongan Tuhan. Kita bersaksi karena mujizat-mujizat yang terjadi dalam hidup kita, dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita. Kita bersaksi bahwa penyakit kita telah disembuhkan Tuhan, bahwa yang lemah telah dikuatkan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Tuhan, kita bersaksi Bapak Ibu. Bapak Ibu Tuhan, tentu kita bersaksi karena kita mengalami. Kita bersaksi karena kita disembuhkan. Kita bersaksi karena kita dilawat, ditolong Tuhan. Katakan amin. Ya, Bapak Ibu, yang kedua, kuasa dalam perkataan. Ya, Bilangan 14 ayat 26 sampai 28. Alkitab berkata begini, lagi berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, berapa lama lagi umat yang jahat itu akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan oleh Israel kepadaku akan kudengar. Ayat 28. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Bapak mulai hari ini, mari katakan yang benar. Katakan firman Allah. Katakan dengan iman. Katakan dengan percaya. Apa yang kamu katakan, Alkitab berkata, akan Tuhan lakukan. Kalau engkau berkata sembuh, engkau berkata berhasil, engkau berkata diberkati, engkau berkata aku kuat, engkau berkata aku mampu, aku bisa, maka itulah yang terjadi dalam hidupmu dan hidup kita semua. Usahaku maju, usahaku bangkit, usahaku berhasil, itu pun akan Tuhan lakukan dalam hidup saya dan hidup Bapak Ibu. Kuasa perkataan. Yang ketiga, Bapak Ibu, kuasa karena percaya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mungkin kata-kata percaya kata-kata yang biasa. Tapi Alkitab mencatat di 2 Korintus 4 ayat 13 sampai 15. 2 Korintus 13 sampai 15. Namun karena
kami memiliki roh iman yang sama. Seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyak orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Ayo beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Kata haleluya, kata amin. Kuasa karena percaya, Bapak Ibu. Alkitab berkata di sini dikatakan seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Ini bicara korporat, bukan seseorang, Bapak Ibu. Ya, saya percaya ketika percaya kepada kuasa Roh Kudus, ini menjadi bagian hidup kita, gaya hidup kita, maka ini akan berdampak kepada orang lain. Menjadi kesaksian, Bapak Ibu. Hidup Bapak Ibu dan saya menjadi kesaksian, sehingga banyak orang yang percaya. Alkitab berkata di sini, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Aku percaya, aku disembuhkan, aku berkata-kata, aku disembuhkan. Aku percaya, aku berhasil, aku beruntung, maka aku berkata-kata, berhasil dan beruntung. Tidak sedikit orang yang berkata yang pesimis, Bapak Ibu. Tidak sedikit orang berkata, ini zaman yang susah, zaman sulit. Tidak sedikit orang berkata ini masa-masa yang gelap, masa-masa yang susah. Tapi orang yang percaya, orang yang dipenuhi Roh Kudus akan berkata bahwa aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Mulai hari ini kita berkata, mujizat masih ada. Kita berkata, mujizat itu nyata. Kita berkata, mujizat tanpa batas pasti terjadi bagi hidupku, bagi hidup Bapak Ibu semua. Ayo tepuk tangan dulu buat Tuhan. Roma 10 ayat 8-11. Alkitab, tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ini namanya firman iman, Bapak Ibu. Ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Saya bangga dengan jemaat GBI Nyata. Saya bangga dengan Bapak Ibu yang terus setia beribadah bersama-sama online service seperti ini. Nah, saya percaya juga ketika kita percaya kepada Yesus, catat baik-baik, tidak akan dipermalukan. Rumah tanggamu, usahamu, kesehatanmu, bisnismu, dagangmu, tokomu, apapun yang engkau pegang, yang dipercaya Tuhan, kita berkata tidak akan dipermalukan. Yang kedua, Bapak Ibu, kuasa apa? Kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ya, Yohanes 1 ayat 11-12, kita berkata, Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yang kedua adalah percaya, mendapat kuasa menjadi anak-anak Allah. Bapak Ibu, kalau kita menjadi anak seseorang pengusaha yang besar, tentu kita bangga.
dan kita pun akan mempunyai warisan. Kalau kita mempunyai keluarga yang kaya raya, yang berhasil, kita pun bangga, kita punya warisan. Kalaupun keluarga kita sederhana, kita pun bangga bahwa orang tua kita telah memberikan kita warisan, yaitu akal budi dan kebijaksanaan. Mungkin pendidikan dan sekolah, itu adalah warisan dalam hidup saya dan saudara. Kata amin. Galatia 4 ayat 6-7. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Katakan amin. Sebagai memiliki ahli waris. Ya, Bapak Ibu, saya tidak usah uraikan ahli waris apa, tapi saya percaya Bapak Ibu semua mengerti. Kalau secara duniawi, Bapak Ibu, ketika orang tua kita memiliki tanah, memiliki usaha, dan yang lain-lain, maka kita sebagai anak-anaknya dan mendapat warisan, ahli waris. Ya, Galatia 3:29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Ya, Bapak Ibu yang percaya, yang dikasih Tuhan, saya percaya. Kita hidup Kristen, kita bukan hanya hidup hari ini, tapi kita punya pengharapan untuk hari yang ke depan. Bersama-sama dengan Dia, bersama-sama dengan Yesus. Kata amin. Kita bukan hanya hari ini yang kita lihat dari susah demi susah, semua serba terbatas. Tapi kita punya Allah yang dahsyat, yang tidak terbatas. Dia yang punya segala-galanya. Dia Aba, ya Bapa. Dia Bapa kita. Kata amin. Ada satu pujian kata, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah engkau mengasihiku. Bapak Ibu Kristen, kalau kita anak-anaknya, maka saya percaya Tuhan yang menjamin hidupmu, Tuhan yang menjamin hidupku, Tuhan yang memelihara hidupmu, Tuhan yang memelihara hidupku, Tuhan yang menjaga hidupmu, Tuhan yang menjaga hidupku, Tuhan yang mencukupi hidupmu, Tuhan juga mencukupi hidupku. Yang percaya katakan amin, yang percaya katakan amin, tepuk tangan buat Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Alkitab, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Bapak Ibu dan saya, ketika kita mendapat kuasa menjadi anak-anak Allah, maka kita memiliki hak. Amin. Katakan yang kiri, yuk, kita punya hak. Jadi Bapak Ibu, Alkitab juga mengajar kita untuk tetap melakukan keselamatan itu, mengerjakan keselamatan itu. Ya Bapak Ibu, dalam kondisi-kondisi seperti ini, memang kadang membuat kita bimbang, membuat kita takut, membuat kita khawatir, membuat kita seolah-olah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi percayalah, ketika ada kuasa di situ, maka semua yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tidak ada menjadi ada. Amin. Apa janji Allah itu yang Allah berikan kepada kita? Yang pertama adalah keselamatan. Alkitab berkata kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena kasih karunia. Kata amin. Bapak Ibu dan saya telah terima keselamatan. Kata terima keselamatan. Terima keselamatan itu karena kasih karunia. Yang kedua, Bapak Ibu, janji apa? Seperti tadi yang di atas saya sampaikan, Allah diberikannya Roh Kudus sebagai penolong, sebagai pendamping, penasehat, sebagai yang mengajar, yang mengingatkan kita. Roh Kudus yang menyertai roh kebenaran itu bukan hanya menyertai kita, tapi tinggal diam di dalam kita. Yang mau, yang percaya katakan amin. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini Kepala Pembina berkata adalah masa Pentakosta yang ketiga, pencurahan Roh Kudus besar-besaran. 3 generasi, anak-anak, pemuda-pemudi, taruna-taruna, dan orang tua dipenuhi Roh Kudus. Ya. Yang ketiga, janji Allah adalah berkat-berkat. Alkitab berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Ya, janji Tuhan adalah kelimpahan.
Jika kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu, mintalah apa saja, maka Tuhan akan berikan kepada kita. Ya. Terkadang hidup kita berkata, kalau tidak dapat berkat bagaimana? Kalau belum Tuhan menjawab bagaimana? Ya kita bertahan, menunggu, bersabar Bapak Ibu. Ya. Itu sesuai dengan waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan Bapak Ibu. Tapi yang pasti adalah janji Allah dan akan memberkati hidup Bapak, Ibu dan saya. Alkitab berkata, aku datang, Yesus datang, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Jadi Bapak Ibu, segala yang baik, segala yang indah-indah, segala yang baik, yang benar, Tuhan telah sediakan buat saya dan saudara. Kapan terimanya? Itu waktunya Tuhan Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu Tuhan, kalau kita baca seperti Ayub Bapak Ibu ya, Alkitab berkata orang yang benar di mata Tuhan, ya hidupnya kaya, dalam sekejap waktu semuanya ludas habis. Bahkan Ayub, Alkitab berkata, memiliki pesan kena penyakit dusta, dan istrinya malah menyangkal dia, istrinya malah mengkhianati dia. Tapi apa yang terakhir terjadi ketika Ayub bertahan, Ayub bersabar dalam hadirat Tuhan, menunggu menanti turun tangannya Tuhan. Alkitab berkata, Ayub dikembalikan 2 kali lipat dari yang dahulu. Bahkan hidupnya yang sekarang lebih baik dari hidupnya yang dahulu. Saya berdoa, Bapak Ibu dan saya, hidup yang sekarang lebih baik dari hidup yang dahulu. Itu janji Tuhan buat kita. Yang terakhir adalah janji Tuhan adalah Dia akan datang kembali, akan menjemput saya dan saudara di awan-awan. Untuk itu Bapak Ibu, biarlah hidup kita hidup dalam kekudusan, tetap mengerjakan keselamatan, melakukan apa yang menjadi bagian kita, apa yang menjadi tugas dan pelayanan kita. Ya, biarlah roh kita tetap menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu dipanggil Tuhan, apapun keadaannya mungkin berbeda-beda, saya bilang tetaplah kita melayani. Tetaplah kita melayani Tuhan, melayani gerejanya, melayani sesama jemaat. Kata amin. Yesus segera datang dengan menjemput umatnya. Dia kedapati umatnya, muridnya sedang bekerja. Amin Bapak Ibu. Dan saya percaya pagi hari ini, pesan Tuhan ini Bapak Ibu, bila kita terima Roh Kudus dan kita terima kuasa, ya kita dipenuhi Roh Kudus dan kita memiliki kuasa. Kata amin. Dan pagi hari ini kuasa itu turun dalam hidupmu, turun dalam hidup Bapak Ibu, dalam hidup saya semua. Terima, baik, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Dan saya percaya roti melambang tubuh Tuhan dan anggur melambangkan darah Tuhan, darah Kristus. Mari kita berdiri bersama-sama. Mari angkat tangan kita di tangan kanan kita dan dengar firman Tuhan. Apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ini setelah mengambil roti, dan setelah dia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu kita pegang cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan dengar firman Tuhan. Iman juga yang bercawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimatakan oleh darahku. Perbuatlah ini sebab kau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kau makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua angkatan kita menyembah Tuhan, berterima kasih, mengucap terima kasih.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kami telah sidang Engkau menikmati tubuh dan darah-Mu, masuklah hidup kami, mengubah hidup kami, memulihkan hidup kami. Bahkan oleh bilur-bilur-Mu, segala penyakit kami disembuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Ya, Bapak Ibu, mari kita bagi berdiri, kita akhiri ibadah pada pagi hari ini. Semua angkat tangan dalam hadirat Tuhan. Jemaat yang Tuhan kasihi, yang di rumah-rumah, dimanapun Bapak Ibu berada, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah bersama Roh Kudus mulai pagi siang hari ini, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita di permayaan itu sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah setia mengikuti ibadah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang saudara untuk kembali beribadah minggu depan. Ibadah Raya Minggu tersedia melalui online di Facebook GBI Mukjizat Itu Nyata Medan.